Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi apa itu bioteknologi konvensional. Sebelum memasuki materi, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Ainunisa, Anggun Lestari, Ditahana Alifah, Karisma Arsyifati Nadia, dan Marisa Diandra Ramadanti. Kami ucapkan rasa terima kasih kepada dosen kami yaitu Ibu Eka Trisnawati yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi dari asal katanya sendiri yaitu bio artinya hidup atau organisme hidup dan kata teknologi artinya suatu cara atau teknik. Kata bioteknologi mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Karl Ereky untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakan ternak babi. Dengan penggunaan gula bit hasil fermentasi dapat meningkatkan produksi ternak babi. Nah, cara ini disebut dengan bioteknologi. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional dan konvensional, serta bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi tradisional dan konvensional. Bioteknologi secara tradisional yaitu bioteknologi yang belum mengenal adanya istilah genetika dan cloning. Bioteknologi ini berupa pemanfaatan mikroba dalam fermentasi, seleksi, atau persilangan tradisional di bidang pertanian dan peternakan untuk mencari bibit unggul. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan biologi molekuler dan sel untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berlandaskan pada rekayasa genetika dan rekayasa biokimia. Bioteknologi modern juga disebut bioteknologi generasi kedua karena berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan memanfaatkan organisme hasil rekayasa genetika agar proses pengubahan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi dimulai dari awal penerapannya sampai dengan tahun 1857 ini disebut dengan era bioteknologi non-mikrobil. Mengapa demikian? Karena pada masa itu belum diketahui jika fermentasi dilakukan oleh makhluk hidup. Adapun contoh produk dari bioteknologi non-mikrobil ini antara lain anggur, bir, roti, keju, yogurt, susu masam, shake, dan lain-lain. Kemudian, pada tahun 1957, muncul bioteknologi dimensi baru atau bioteknologi mikrobil. Setelah Louis Pasteur mengetahui kalau fermentasi merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup. Contoh produk dari bioteknologi mikrobil ini antara lain tembakau, teh, dan coklat yang difermentasikan. Kemudian, pada tahun 1920, proses fermentasi yang ditimbulkan oleh mikroorganisme mulai digunakan untuk memproduksi asam laktat dan asam asetat. Setelah Perang Dunia Kedua, dihasilkan produk bioteknologi lain, yaitu penisilin, dan diikuti oleh peningkatan penelitian mikroorganisme lain yang juga dapat menghasilkan antibiotik dari zat-zat lain seperti vitamin, steroid, enzim, dan asam amino. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Bioteknologi fermentasi. Teknologi fermentasi merupakan teknologi yang menggunakan mikroba untuk memproduksi makanan dan minuman. Jenis-jenis fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada fermentasi aerob dan yang kedua ada fermentasi anaerob. Yang pertama ini ada fermentasi aerob. Fermentasi ini jika memerlukan oksigen mengubah substrat gula menjadi dan hasil akhirnya asam pirufat dan karbon dioksida.
Contoh fermentasi aerob yaitu pada asam cuka yang merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Dan yang kedua ada fermentasi anaerob. Di sini ada jika tidak memerlukan oksigen, gula akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian asetaldehida dan akhirnya menjadi alkohol, yaitu contohnya etanol atau metanol dan asam laktat. Jadi, pada fermentasi anaerobik ini, beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen. Jadi, hanya sebagian bahan energi itu dipecah, yang dihasilkan adalah sebagian dari energi, karbon dioksida, dan air, termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, asam volatil, alkohol, dan ester. Prinsip-prinsip fermentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar fermentasi dapat berjalan dengan optimal, yaitu harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Aseptis, yaitu terbebas dari kontaminan. 2. Volume kultur relatif konstan, yaitu tidak bocor atau menguap. 3. Kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar, yaitu jika kadar oksigen terlarut rendah dalam fermentasi dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, penyerapan nutrisi, morfologi seluler, dan sintesis metabolit. Sedangkan jika kadar oksigen tinggi dapat mengakibatkan mutasi sel. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti suhu dan pH harus terkontrol. 5. Komposisi medium pertumbuhan harus mencukupi kebutuhan mikroba. 6. Penyiapan inokulum harus murni. 7. Sifat fermentasi, di mana sifat fermentasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama aerob yang memerlukan oksigen dan anaerob yang tidak memerlukan oksigen. 8. Desain bioreaktor atau fermenter. 9. Desain medium dan lain-lain. Pemanfaatan bioteknologi konvensional. 1. Bidang makanan. Misalnya pada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental dan hasil akhirnya susu akan terasa asam. Proses penguraian ini disebut dengan fermentasi asam laktat. Contoh yang kedua yaitu pada keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga proses pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Contoh yang ketiga yaitu pada roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh sejenis jamur yang ditambahkan pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Contoh yang keempat yaitu pada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tahap selanjutnya,
Kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Proses kecap dilakukan dengan proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan dengan fermentasi garam. Contoh yang kelima yaitu pada tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya, proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur. Pada proses pertumbuhan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur juga akan membentuk suatu enzim proteasae yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Dan contoh yang terakhir yaitu pada cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Oleh bakteri asam asetat seperti Lactobacter dan Gluconobacter, etanol akan dioksidasi menjadi asam asetat. 2. Pada bidang pertanian. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah A. Kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur jaringan merupakan pembudidayaan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. B. Pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. C. Hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya. Termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus, seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi konvensional ada di bidang industri, yaitu penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri ini diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, menjadi limbah yang kurang berbahaya. Teknik bioremediasi ini juga melibatkan suatu mikroba tertentu, seperti Xanthomonas campestris, kemudian ada Pseudomonas foetida, yaitu dengan cara melepas langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Kemudian di bidang pengobatan. Contoh dari bioteknologi tradisional di bidang pengobatan misalnya ada antibiotik penisilin yang digunakan untuk suatu pengobatan, diisolasi dari bakteri, jamur, kemudian ada vaksin. Vaksin tersebut merupakan suatu mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan. Vaksin tersebut mempunyai manfaat, diantaranya dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Kemudian ada di bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan ini misalnya pada domba ankon, di mana domba ini berkaki pendek dan bengkok, yaitu sebagai hasil dari mutasi alami. Kemudian pada sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan suatu susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Kesimpulan dari materi bioteknologi konvensional atau fermentasi yaitu bioteknologi merupakan penggunaan terpadu biokimia, mikrobiologi, dan ilmu-ilmu keteknikan dengan adanya bantuan mikroba, bagian-bagian mikroba atau sel dan jaringan organisme yang lebih tinggi dan penerapannya secara teknologi dan industri.
Kemudian ada jenis-jenis bioteknologi. Ada 2 jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi tradisional dan konvensional. Yang kedua, ada bioteknologi modern. Perkembangan dari bioteknologi dari awal penerapannya sampai dengan tahun 1857 disebut dengan era bioteknologi non-mikrobiol, dan bioteknologi dimensi baru yaitu bioteknologi mikrobiol dimulai sejak tahun 1957. Fermentasi yaitu suatu cara untuk mengubah substrat menjadi tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan suatu bantuan mikroba. Jenis fermentasi ada 2, yaitu yang pertama ada fermentasi aerob, yang kedua ada fermentasi anaerob. Pemanfaatan bioteknologi konvensional ini meliputi beberapa bidang, yakni yang pertama bidang makanan, misalnya keju, tempe. Yang kedua, bidang pertanian, misalnya kultur jaringan dan hidroponik. Yang ketiga, bidang industri, misalnya teknik bioremediasi. Yang keempat, bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin. Yang kelima, bidang peternakan, misalnya domba ankon, yaitu hasil dari mutasi alami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.